Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa nawina ata'allum wa ta'lim wa ifadah wa istifadah wa iqamah wa istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah pesan moral yang harus kita gapai dengan datangnya bulan Ramadan ini? Para ulama memberikan kita berbagai macam level faidah-faidah yang bisa kita gapai di bulan Ramadan ini. Yang pertama, as-shaum wasilah litahali bi taqwallahi azza wajalla. Puasa adalah perantara bagi diri kita supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa dalam artian menjalankan semua perintahnya sesuai dengan batasan kemampuan kita dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala apabila tidak bertentangan dengan darurat yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, puasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai madrasah, sebagai universitas bagi diri kita untuk menempa diri kita supaya bisa menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Li'anna an-nafsa idzam tuni'at an ba'dil mubahati daruriyah. Karena jiwa, nafsu, apabila dirinya dihalangi dari sesuatu yang sebenarnya hukumnya mubah, permissible, diperbolehkan secara syariat dan juga tabiat. Artinya secara natural kita memang diperbolehkan. Contohnya, kat-ta'ami wa syarab, sebagaimana makan dan minum. Itu tentu saja dibutuhkan bagi siapapun. Muslim atau non-muslim membutuhkan makan dan minum supaya bisa survive, supaya bisa bertahan hidup. Tama'an fi mardatillah, supaya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa khaufan min ghadabihi wa iqabihi, kemudian karena rasa takut akan murka dan juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yashulu hina idzin, yashulu, mudah, hina idzin, pada saat itu ada hal imtina'u 'anil muharramat, bagi dirinya menghalangi dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tahalli bi taqwallahi azza wajal, dan akhirnya bisa mendapatkan satu perhiasan yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita terbiasa menghalangi diri kita dari makan dan minum, sementara makan dan minum hukumnya adalah mubah di dalam syariat. Dengan berpuasa, kita mulai menahan lapar, menahan haus, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita tahan semua itu supaya apa? Kita tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mendapatkan keridhaan cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan hal-hal yang hakikatnya dimubahkan, kita 11 bulan mungkin makan dan minum, hanya beberapa hari saja kita berpuasa pada Ayyamul Bait, Senin Kamis, dan lain sebagainya, mungkin ada sebagian puasa Daud. Akan tetapi tetap kita itu porsi besarnya adalah makan dan minum. Nah, ketika kita masuk bulan Ramadan, kita dididik sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menghalangi diri kita dari hal-hal yang diperbolehkan. Gunanya, apabila berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan, akan lebih mudah bagi diri kita menahan hawa nafsu. Nah, sebagian ahli marifat memberikan satu tips kepada kita apabila pada saat kita berpuasa kemudian tiba-tiba perut merasa lapar, kemudian tiba-tiba tenggorokan merasa kering, merasa haus, atau kita diuji, dihadapkan tidak bisa bermesraan dengan istri kita, dengan suami kita, kekang diri kita, jangan sampai keluar perasaan atau bahkan ekspresi keluhan. Contoh lapar, aduh lapar nih. Nah, ini di dalam ilmu mantik disebut dilalah lafziyah, atau isyarat yang menunjukkan lafaz, menunjukkan bahwasannya tabi'iyah ataupun secara natural kita itu dalam keadaan lapar. Kita dalam keadaan tidak bisa menahan lapar. Aduh, berarti kan ada sesuatu yang sebenarnya membuat kita itu tidak enak, ya.
Mungkin kalau puasanya orang umum, ya orang awam atau puasanya anak kecil ya, wajar. Saya lapar, aduh lapar banget ya. Atau bahkan misalkan nanti mau makan apa nih gitu. Bahkan para ulama itu ahli makrifat mereka mengatakan jangan sampai ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Coba tolong ditampik perasaan nanti mau makan apa atau bahkan nanti ketika lebaran mau berbuka dengan menu apa. Ini hal-hal yang sebenarnya harus ditampik dari perasaan kita kalau kita betul-betul ingin tahalli bi taqwallah. Jadi yang mikirin masakan untuk berbuka pada saat maghrib adalah ya yang bertugas masak, yaitu istri kita. Kalau istri kita berpuasa, ya hendaknya dia memikirkan makanan disebabkan bukan karena lapar, akan tetapi karena memikirkan suaminya, anaknya, atau dirinya hendak berbuka puasa. Sementara kita juga diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita harus memperbaiki makanan kita, ya. Kita harus memperbaiki rasanya, memperbaiki nutrisinya. Itu juga salah satu yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan tidak menyukai kecuali yang baik. Thayyib. Artinya kalau sampai kita merasa kerucuk gitu, perut itu bunyi, yang keluar itu harusnya alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, karena salah satu pesan moral yang hendak disampaikan dengan ibadah puasa itu kita menjadi orang-orang yang aware bahwasanya dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ramadan bermakna membakar, panas. Para ulama mengatakan bulan Ramadan diturunkan semata-mata untuk mahfudz dzunub, menghapuskan dosa anak keturunan Nabi Adam alaihissalam yang tidak kuat dibakar di api neraka. Siapa di antara kita yang kuat dibakar di api neraka? Tentu saja tidak ada. Akan tetapi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karena cintanya kepada kita, melalui Nabi Muhammad SAW menuliskan syariat bahwasanya kita hendaknya berpuasa di bulan Ramadan semata-mata untuk apa? Untuk menghapus dosa umatnya yang tidak kuat dibakar di api neraka. Nah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada perasaan lapar, kerucuk, ya alhamdulillah, ya. Kalau sampai kita aduh lapar nih, kita hendaknya beristighfar, ya Allah, kenapa sih kok sampai terucap kata-kata seperti itu. Nah, ini bagi ahli makrifat, bagi orang-orang soleh, bagi para aulia, mereka cara berpuasanya seperti itu. Jadi bukan hanya berpuasa zahir, ya, al-imsak anil mufattir ala wajhin makhsusin min tulu'il fajri ila ghurubi syams, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, ya. Hanya itu saja dengan syarat-syarat khusus, tapi tidak mengeksplorasi satu sisi batin dari ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya ibadah zahir, tapi ibadah juga ada ibadah yang sifatnya batin. Bukan hanya menahan diri dari membatalkan sebagaimana definisi terminologis berpuasa, akan tapi juga batin kita jaga supaya bisa dikontrol, dan batin itulah yang akan menjadi penentu bagi diterima atau tidaknya puasa kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hada. Yang kedua, as-shaum wasilatun litahalli bil ikhlas. Puasa adalah wasilah supaya kita bisa menjadi orang-orang yang ikhlas. Kita kenal tentu saja dengan suratul ikhlas. Sebagian para ahli tafsir menamakan suratul ikhlas itu dengan suratul tajrid. Kenapa dinamakan suratul tajrid? Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu tidak disebutkan kecuali sifat-sifat salbiyah. Sifat-sifat yang menafikan segala sesuatu yang tidak pantas disanding oleh sesosok zat Tuhan yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Tidak mungkin Tuhan itu dua, tiga. Tuhan itu berbilang. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Allah tidak bergantung kepada apapun. Tidak bergantung kepada arsy, tidak bergantung kepada kursi, tidak bergantung kepada makhluk. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Artinya menafikan bentuk kesyirikan-kesyirikan yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sanusi di dalam Syarhul Muqaddimat sebagai syirkut tab'id atau syirik
yang menganggap Allah SWT tersusun dari beberapa materi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang selevel dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Baik keserupaan, samaan dinafikan di dalam Qul huwallahu ahad. Nah, ini dinamakan suratul tajrid. Maka ahli Jummah Muhammad mengatakan orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia la yaltafit, tidak tengok kanan kiri. Ibaratnya kita mau menuju satu tujuan, jangan kita tidak tengok kanan kiri. Kita fokus kepada tujuan kita. La yaltafit. Tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Semua amalan anak Adam itu untuknya, illa saum, kecuali puasa. Kemudian Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u tu'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah SWT, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Puasa itu adalah untukku. Dan aku yang akan membalas. Maksudnya pahala puasa beda dengan pahala tidak berpuasa. Sholat pada saat berpuasa tentu saja beda dengan sholat pada saat tidak berpuasa. Karena puasa juga satu hal khusus yang sudah dijamin oleh Allah, pahalanya akan lebih dari 700 kali lipat. Dia menahan lapar, menahan minum, hal yang mubah-mubah dia halangi. Karena cinta pada Allah. Karena mahabbah kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dihalangi semua itu. Kenapa? Karena mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Juga syahwatnya dihalang. Subhanallah. Ini adalah hal yang harus kita renungkan, ikhwati fillah. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, as-shaum wasilah di syukri. Puasa itu adalah satu wasilah supaya kita bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu bil imtina'i fi waqti shaumi amma an'ama Allahu bihi 'ala al-insani min at-ta'ami wasyarabi wa sa'iri syahawati mubahati yatabayyanu lil insan miqdaru tilka ni'am wa hajatul insan ilaih. Jadi ketika seorang itu menahan dirinya dari satu hal yang diperbolehkan, akhirnya tampak jelas betapa banyaknya nikmat, betapa tidak bisa dihitungnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Yang tadinya hal itu dianggap sederhana menjadi sangat luar biasa tidak sederhana. Segelas air putih, jangan segelas, setetes air putih di luar bulan Ramadan, saat orang itu tidak berpuasa, ya mungkin biasa saja. Tapi bagi siapapun yang berpuasa tentu paham, satu gelas air itu tidak mungkin ada, melainkan karena susunan yang terbentuk oleh tetes-tetes air. Berharga nggak kira-kira satu tetes air itu? Ya sangat berharga. Karena tidak mungkin satu gelas itu bisa mencapai bentuk sempurnanya, melainkan karena didahului oleh tetes-tetes air. Betapa berharganya makanan, satu butir nasi. Jangan kita bilang satu piring, karena untuk mendapatkan susunan satu piring, Anda membutuhkan butiran-butiran beras. Bagaimana dengan kasih sayang suami istri? Tentu saja lebih membuat kita itu bersyukur. Nah, mungkin dengan bulan Ramadan ini diharapkan kita itu bisa lebih punya rasa cinta kepada pasangan hidup kita. Yang tadinya mungkin ya COVID-19 ini mungkin salah satu teguran, tapi juga tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya punya rasa syukur. Jangan-jangan selama ini hal yang sudah Allah berikan itu lewat begitu saja. Pasangan suami istri yang tadinya diam-diaman, yang tadinya jarang berkasih mesra, bercumbu rayu, yang mana itu adalah salah satu kebiasaan Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan istri-istrinya. Akhirnya dari masuk bulan Ramadan terasa, ya Allah, betapa cantiknya istriku, betapa indahnya suamiku, betapa aku ingin dipeluk oleh dirinya, betapa aku ingin dikecup keningnya oleh dirinya. Ya Allah, dia oleh Allah SWT, dididik oleh Allah SWT supaya punya rasa syukur. Jangan-jangan selama ini hal yang sudah Allah berikan itu lewat begitu saja. Pasangan suami istri yang tadinya diam-diaman, yang tadinya jarang berkasih mesra, bercumbu rayu, yang mana itu adalah salah satu kebiasaan Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan istri-istrinya. Akhirnya dari masuk bulan Ramadan terasa, ya Allah, betapa cantiknya istriku, betapa indahnya suamiku, betapa aku ingin dipeluk oleh dirinya, betapa aku ingin dikecup keningnya oleh dirinya. Ya Allah, betapa hal-hal seperti itu yang mungkin di luar bulan puasa, di
di luar saat kita berpuasa, kita anggap sebagai satu hal sederhana, menjadi besar. Dan kemampuan untuk menghalangi syaitan menggoda kita. Karena dari kita dilahirkan, syaitan itu sudah godain kita. Bikin kita nangis. Kamu itu akan melalui perjalanan panjang dengan diriku. Yang mana nanti kamu akan aku buat supaya lalai dari tugasmu menyembah Tuhan. Supaya kamu tidak mengikuti jalan-jalan para anbiya, jalan-jalan para aulia, jalannya para salikin, jalan para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kamu jauh dari ulama. Supaya kamu tidak belajar ilmu akidah. Supaya kamu tidak belajar ilmu tauhid, supaya kamu tidak belajar ilmu fiqh, supaya kamu tidak mempelajari ilmu agama, supaya kamu benci para habaib, supaya kamu benci para ulama, supaya kamu jauh dari orang-orang soleh, dan lain seterusnya, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini yang sudah Al-Fakir sebutkan, hendaknya menjadikan proses berpuasa kita itu lebih semangat, dan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang-orang yang ikhlas, menjadi orang-orang yang bersyukur pada Allah SWT, dan meyakini bahwa dosa kita dihapuskan oleh Allah SWT, berterima kasih, dan selalu memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bisikan hati bersih, mana yang bisikan syaitan. Insya Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang demikian. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Told you not